Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil mab'uthi bi khairil malali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi buduri ma'alimil iman wa syumushi awalimil irfan. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Umi beserta keluarga besarnya, asatidz wal asatidzah, mustahiq wal mustahiqah, serta hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang ilmu. Ilmu adalah ats-tsarawatus tsaminah, kekayaan yang berharga atau harta yang bernilai tinggi dalam hidup kita. Al-ilmu huwan nur. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang menunjukkan kita pada jalan yang benar serta mencegah kita dari menapaki jalan yang batil. Wal ilmu huwal miftah. Dan ilmu itu adalah kunci. Kunci bagi kebahagiaan dan kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ungkapan pepatah yang populer di kalangan ulama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa saja yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Loh, kok bisa ilmu itu sebegitu berharganya? Bahkan menjadi kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Gambaran simpelnya gini aja deh. Pas menjelang lebaran, ibu mau bikin opor ayam buat kuah kupat. Tapi ibu nggak tahu ilmunya. Bahannya apa aja nggak tahu, bumbunya nggak tahu, bahkan cara ngolahnya pun ya sama aja kagak tahu. Kira-kira itu bikin opor ayamnya sukses nggak, Bu? Enggak. Berhasil nggak, Bu? Enggak. Nah, itu baru contoh kecil urusan dunia. Begitu pula dengan urusan akhirat. Jika tanpa didasari dengan ilmu, maka amalan akhiratnya tidak berhasil, tidak sukses. Sebagaimana syairnya Syekh Ibnu Ruslan dalam kitabnya Matan Zubar. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima. Ngakunya orang Islam, tapi ngaji Quran, belajar bab tohar, belajar sholat, puasa dan zakat malah ogah-ogahan, merasa cukup dengan identitas muslim doang. Pas sholat, karena Islam itu identik dengan bahasa Arab, lisan saya mah bisa kok ke Arab-Araban. Pikir dia kalau lisannya bisa ke Arab-Araban tuh udah fasih baca Qur'annya. Sholat dia, pas baca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kacau. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh, kacau. Malik yaumiddin. Wah, kacau. Padahal hadirin, membaca surat Al-Fatihah itu merupakan salah satunya rukun sholat. Ketika satu rukun sholatnya cacat atau batal, maka sholatnya sah tidak, hadirin? Tidak sah. Akhirnya amalan akhiratnya menjadi batal alias tertolak. Maka dari itu benar, menuntut ilmu itu menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Bahkan hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana baginda kita bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dari hadis di atas,
timbul satu pertanyaan. Ilmu apa kiranya yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimah? Jawabannya dapat kita temukan dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah, kata beliau, bahwasannya tidak diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat untuk mempelajari seluruh ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat luas, Bu. Tentu manusia tidak akan sanggup mempelajari seluruhnya. Ada ilmu fikih, usul fikih, tajwid, hadis, tafsir, nahwu, sorof, mantik, falak, sosiologi, antropologi, bahasa Inggris, banyak pokoknya. Bal yuftaradu alaihi thalabul ilmil hali. Namun diwajibkan atas mereka mempelajari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu yang dibutuhkan seseorang sesuai dengan kondisinya saat itu juga. Namun ilmu ini sangat berkaitan erat dengan perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya terbatas, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.